Ya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Kita masih bersama dengan bisnis laundry, Smart Laundry. Sore ini kita bersama dengan owner Smart Laundry, Mas Febriansyah. Dan dari beberapa usaha laundry yang ada di Makassar, sepertinya untuk usaha laundry yang dijalankan oleh Mas Febri ini beda ya dengan usaha laundry yang ada di Makassar ya. Baik, tadi kita sudah banyak berbicara ya Mas Febri tentang awalnya, konsep awalnya tuh bagaimana sih sehingga tertarik ya untuk mendirikan usaha laundry ini. Kemudian Mas Febri tadi mulai dari pemilihan bahan, mulai dari sabun ya, kemudian untuk pewangi. Kemudian awal mula ya pada saat laundry ini dibuka itu bagaimana Mas Febri? Apa yang menjadi tantangan di sini? Oke, baik. Nah, kita berbicara masalah tantangan nih ya. Tantangan tentang smart laundry. Kalau tantangan smart laundry sih banyak sih Mbak ya. Banyak sekali tantangannya. Mulai dari saingan yang ada tetangga. Tetangga berapa meter itu ada juga laundry. Ya. Kira sudah ada jarak begitu, tidak ada ya? Iya. Itu kalau biasanya pandemi kan, iya. Biasanya ada pengaturan begitu kan, berapa meter begitu nggak bisa mendirikan usaha yang sama gitu kan. Iya sih Mbak, cuma ini kan ya bisa kalau di sini ya. Karena kampus ada. Jadi kita saling bersaing lah di sini ya. Tapi bersaingnya saingan sehat kok insyaallah. Nah, tantangan yang berat sebenarnya itu di awal-awal sih. Di awal-awal itu. Di awal-awal karena kita harus berjuang betul-betul mulai dari pencarian karyawan, kemudian mulai dari pemilihan sabun dan aroma dari parfum itu sendiri. Kemudian bagaimana cara marketing juga penting loh Mbak. Marketing yang jauh lebih penting sebenarnya. Ya. Marketing di awal-awal kita buka itu Mbak. Di bulan Oktober Mbak. Oh iya Mbak. Nanti ini bulan Oktober kita cukup 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah. Iya, 2 tahun ya. Iya, anniversary gitu Pak ya. Kalau insya Allah nanti kami undang kok untuk harus ya. Harus ya. Aduh, saya undang nanti Pak. Aduh, saya janji. Ditunggu ya. Ditunggu insya Allah. Kalau saya ingat Pak ya. Kalau lupa ya minta maaf. Nanti saya ingatkan Mas. Biasanya kami sih ngaji-ngaji bareng sama teman nih. Biasanya 1 tahun ngaji-ngaji bareng, kemudian makan-makan. Lanjut Pak ya. Di awal itu Mbak, kita ada konsep nih. Bagaimana memperkenalkan dulu Mbak laundry kami. Di awal itu Mbak hanya 3.000 per kilogram. Itu harga yang ditawarkan ya? Ditawarkan Mbak. Dan itu bertahan kayaknya 1 bulan sampai 3 bulan Mbak. Itu setelah melihat kiri kanan gitu. Iya Mbak. Biasanya ada yang 5.000 ya, sampai 5.000, 6.000. Kami ini bisa berani ya sampai 3.000. Harus Mbak, ya? Harus untuk mencuri hati pelanggan yang harus kita turunkan. Itu keuntungannya dari mana itu Mas Febri? Iya. Keuntungannya ada Mbak. Keuntungannya ya di pres gaji karyawan Mbak. Begitu. Ya diturunkan sedikit gaji karyawan. Tapi di awal-awal jujur kami konsepnya itu teman-teman ambil saja semua keuntungannya. Bagi. Karena kita sama berjuang, insya Allah ini infak kami juga, sedekah saya juga untuk kalian semua. Keuntungannya berapapun keuntungan di awal ini di bulan pertama, bulan Oktober itu ambil semua. Dan mereka ambil Mbak semua. Jadi Mas Febri nggak dapat? Nggak dapat. Sekolah jadi nggak dapat. Untuk teman-teman semuanya ya? Teman-teman semua. Untuk karyawan di sana Mbak. Iya. Karyawan di sana enak Mbak. Sudah tidak kos, tinggal di situ kan nyaman kan Pak. Daripada kos di luar bayar 500-an ya kan. Mending tinggal di sana gratis. Nah alhamdulillah setelah itu Mbak. Iya di situ dia tantangannya karena 3.000 banyak Mbak. Banyak memang. Banyak yang datang ya? 3.000 ini Mbak. Ya banyak Mbak ya. Tapi yang jadi persoalan bisa nggak mempertahankan klien ini ketika dinaikkan. Nah itu kadang ketika naik Mbak itu semuanya lari ya satu-satu. Satu-satu lari Mbak. Satu-satu lari. Tapi kebanyakan juga masih bertahan dengan kita Mbak. Kebanyakan juga masih bertahan dengan di angka 4.000 tersebut. Bahkan di awal-awal Mbak, saya pribadi itu antar jemput Mbak. Dari Bukit Baruga, dari Anging Mamiri di Hertasning, itu saya jemput Mbak. Pakai apa? Pakai motor, pakai mobil Mbak. Kadang itu saya ya di awal-awal lah. Setelah itu ada perasaan capek. Pernah juga Pak Febri, mana baju saya mau dipakai ini? Aduh, kewalahan di laundry Mbak. Aduh, bilang belum lagi diantar jemput jauh. Marah pelanggan itu ada Mbak. Iya. Ada. Tapi kalau selama pada ini sudah lebih dari tahun berapa? 2 tahun, ya 2 tahunan Mbak lah. Apa pengalaman yang paling menarik begitu Mas Febri? Pengalaman yang paling marah-marah sama pelanggan. Iya, ini termasuk tantangan juga Mbak ya. Pengalaman menarik itu Mbak. Pernah kecurian barang Mbak.
pernah kecurian barang, karyawan saya tidak tahu kalau dia alasannya dia notanya tertinggal di rumah. Dan orang lain yang kasih, teman yang lain yang kasih barangnya. Katanya ini namanya ini. Nah, sudah dikasih. Ya? Ketukar ya? Bukan tertukar, Mbak. Orang datang dengan meminjam nama orang lain, dan dia mengambil barangnya, Mbak. Sudah kami pusing, Mbak situ. Jadi kalau soal kasus kayak begini harus diganti ya? Dulu, Mbak, tidak ada syaratnya. Sekarang kami sudah tulis syarat bahwa saya lupa syaratnya apa, Mbak. Yang jelasnya kami ada syarat kalau barang hilang diganti sekian persen dari harga barang itu. Dulu kami belum ada itu, sehingga kami tanya berapa harganya ini, berapa harganya ini. Ya bisa hampir 2 juta, Mbak, kalau nggak salah kemarin itu. Jadi harus di tahun-tahun awal diganti bersama-sama ya, Mas Febri ya. Harganya sekian itu, kami hanya bayarnya setengah saja, Mbak, dari harga barang yang hilang. Oh, itu sudah menjadi ketentuan ya? Tidak sih, Mbak, tidak menjadi ketentuan itu. Cuma di awal karena kami belum tahu, Mbak. Kami belum tahu. Setelah itu kami belajar. Iya, semakin kami setelah kami penuh tekanan ini, ya, tantangan ini, kami mulai belajar di YouTube, tanya-tanya teman. Tapi yang kalau ada kalau di tempat lain juga begitu ya? Berbeda-beda sih, Mbak. Berbeda-beda sih. Ada yang, iya, ada yang mengatakan kalau barang hilang diganti sesuai dengan harganya. Harga biaya di nota, Mbak. Misalnya kalau 30.000 ya bayar 30.000. Ada juga harga ketukar. Iya, tertukar. Ada juga biaya harga bajunya berapa, nanti jumlah keseluruhan dibagi 2. Ya, tapi seiring berjalannya waktu itu, sekarang untuk kebijakan yang diambil, Mas Febri, bagaimana kalau semua kasus ini terjadi lagi? Ya, kalau kebijakan sekarang sih, Mbak, ya tergantung sih. Kami lihat dulu, Mbak, barang apa yang hilang. Ya, masih ini sih, Mbak, kami masih lihat dulu. Kami masih ada kebijaksanaan sih. Ya, kalau misalnya nanti kita sama-sama ikhlas, alhamdulillah, Mbak. Karena kita kan di sini kan bukan laundry untuk kepentingan pribadi semata. Betul, bukan bisnis gitu. Bukan ya. Bisnis, Mbak. Bisnis, tapi ada berdonasi juga. Iya, berdonasi juga. Kalau misalnya hilang, Mbak, harga bajunya yang mahal misalnya 100-an, kemudian kita ganti semua, aduh. Itu jadi dikomunikasikan juga ya, komunikasikan dengan baik, pemilik ya. Pemiliknya dengan baik bahwa ini untuk kepentingan sosial, bagaimana supaya kita sama-sama enak lah, Mbak. Oke. Sama-sama enak lah. Sepertinya kita sudah ada yang live chat yang masuk ya. Saya coba baca dulu dari akun Nilma Hidroponik. Nilma Hidroponik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menginspirasi ya. Nah, jarang sekali dapat orang yang mau bekerja demi pencapaian orang lain yang belum tentu kita kenal. Semangat, Pak, sukses selalu. Ini dari Nilma Hidroponik. Oh, makasih banyak. Langsung saja dijawab nih. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya ini katanya susah ya untuk bisa bekerja dengan orang yang belum kita kenal, tapi dari Mas Febri ini ternyata untuk merekrut teman-teman yang bekerja di Smart Laundry itu katanya tadi orang-orang yang tidak dikenal sama sekali kan. Nah, itu bagaimana Mas Laundry, Mas Febri? Iya. Ya, mensiasatinya. Iya, baik. Mas Laundry, Mas Febri memang sama Riri ya. Iya, baik, Mbak. Baik nih, Mbak. Ya, ini dari Nima Hidroponik ya? Iya. Baik, siapa tadi? Dari Nima Hidroponik ya. Nima. Iya. Oke, Mbak Nima. Bagaimana sih cara merekrut karyawan yang tidak dikenal? Tapi alhamdulillah sekarang sudah bertahan dengan kami dan saya percaya semua keuangan ke dia. Semua keuangan ke dia, Mbak. Saya sisa akhir bulan berapa keuntungan, Dek? Berapa ini, Dek? Berapa kita mau ambil? Berapa untuk karyawan tak? Sisanya saya ambil ya. Begitu, Mbak. Konsult saya. Ya. Berapa sisanya saya ambil. Nah, untuk melihat itu dulu, yang pertama dulu lihat dulu siapa temannya. Karena seseorang itu sifat karakternya tidak jauh dari temannya. Kalau temannya misalnya baik, pasti teman yang satunya juga baik. Itu yang pertama. Kalau misalnya temannya ini jahat, kemungkinan yang Mbak maafin ya, kemungkinan temannya juga itu akan jahat. Ya, kemungkinan. Dan saya melihat ini yang mengajak temannya adalah orang baik. Jadi insya Allah temannya juga pasti baik. Kemudian dia juga ada keinginan. Di awal saya tanya, Dek, di sini tidak ada gaji. Saya tidak tahu saya gaji Anda berapa, tapi siap nggak berjuang.
dia mengatakan siap. Berarti ini insya Allah ini orang yang baik dan siap dipercaya. Itu di awalnya seperti itu, ya, Mas Febri. Nah, ini ada dari akun yang kece. Apakah usaha laundry itu selalu mendapat keuntungan dan bagaimana usahanya selama pandemi katanya? Oke. Ini langsung ya menjawab semua. Mbak siapa itu? Dari Neng Kece katanya. Neng Kece. Oke, Neng Kece nih, Neng Kece. Oke, apakah dapat keuntungan? Usaha pasti insya Allah akan mendapat keuntungan, ya. Semua usaha insya Allah akan dapat keuntungan, tergantung bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan usaha kita sehingga mencapai keuntungan yang tinggi. Untuk di pandemi ini saya lihat insya Allah alhamdulillah itu masih banyak sih yang laundry dengan kami, ya. Musim hujan apalagi pasti tentunya banyak. Cuma memang ada penurunan yang signifikan karena mahasiswa kebanyakan yang laundry dengan kami pulang kampung karena mungkin belajarnya di rumah, sehingga memang ada penurunan karena kebanyakan mahasiswa pakaian mahasiswa kan tidak ada lagi nih dicuci. Sehingga memang jelas ada penurunan. Tapi alhamdulillah tetap ada keuntungannya, Mbak. Ya. Gitu, di masa strateginya pandemi diubah mungkin ya. Ya, strateginya diubah. Strateginya sekarang itu saya sudah suruh karyawan bahwa ketika dia 5 kilo ke atas gratiskanlah 1 kilo. Nah, itu juga menarik pelanggan untuk mau laundry di tempat kita. Oke, jadi ada promonya ada gitu promonya, ya, Mas Febri. Ya. Oke, terima kasih untuk akun Neng Kece. Kemudian untuk yang lainnya nih dari Nurjana Ridwan, Masya Allah usahanya. Kemudian ada juga dari akun Ahmad Gifari, Masya Allah, sama dengan tim Smart Laundry. Nurjana ya sama Gifari. Ustadz Febri, tim dedikasinya barakallah katanya. Ya, kita juga ada tim dedikasi, Mbak. Saya sampai lupa nih. Jadi kita juga punya komunitas rumah dedikasi Indonesia. Nah, ini juga sama-sama saya dirikan di awal-awal. Oke, nanti kita bicara ke situ ya. Oke. Kemudian dari Mas Rizky Darmawan nih, bisa dijemput di rumah katanya untuk laundrynya? Antar jemput? Karena kan ini agak-agak pandemi gitu kan, untuk anak mahasiswa kan ini kurang-kurang aktif gitu, tidak aktif ya untuk kurang ya mungkin ada yang sudah aktif itu secara kalau ada pengurusan gitu ya, mereka ke kampus gitu kan. Nah, ini gimana strateginya? Ataukah diantar jemput atau gimana? Di awal saya sendiri antar jemput, cuma karena saya sibuk sehingga antara jemput itu ditiadakan. Tapi insya Allah di anniversary kami akan membicarakan strategi itu lagi, Mbak. Dan kami akan siap menjemput lagi. Ini bisa menjadi masukan juga ya, Mas Febri ya. Oke. Nah, kita masih sama-sama ya Smart Listeners di Senin Inspirasi, tentunya seperti yang saya informasikan tadi bahwa dari usaha laundry yang cukup banyak ya di Makassar, untuk usaha laundry dari Mas Febri ini berbeda dengan usaha laundry yang ada ya, karena dari secara konsep ini bukan hanya semata-mata untuk keuntungan saja tapi juga berdonasi ya. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana konsep sebenarnya Mas Febri? Iya. Konsep sebenarnya ya, semua usaha yang saya dirikan, Mbak, semuanya itu sebagian keuntungannya untuk membiayai sekolah impian. Semua usaha berarti banyak dong gitu ya. Untuk membiayai sekolah pemulung kami yang ada di Hertasning. Jadi ada ya usaha ataupun sekolah pemulung ya? Iya, ada sekolah pemulung yang kami dirikan di sekolah di Hertasning sana. Untuk konsepnya bahwa yang pertama itu bahwa khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian bersedekahlah kamu, insyaallah Allah akan lipat gandakan. Yang kedua, bahwa kata Rasulullah SAW, di akhirat nanti saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini, Mbak. Sambil Rasulullah mengangkat tangannya, kemudian dia meregangkannya. Dari sinilah saya berpikir bahwa bagaimana saya bisa bersedekah dengan orang-orang yang kurang mampu. Kami buatlah laundry untuk sebagian keuntungannya untuk membiayai sekolah-sekolah pemulung ini, Mbak. Sekolah-sekolah pemulung ini. Nah, untuk apa lagi? Untuk cara mendirikannya atau apanya lagi, Mbak? Dari konsepnya tadi ya. Jadi dari harga yang per kilo ya, itu 4.000 ya per kilo ya. Dari semua, kalau semuanya disatukan semua itu ada berapa persen memang disisihkan ya, Mas Febri? Iya.
Kalau untuk persennya sih saya tidak berbicara persen, Mbak ya. Saya tidak berapa persen karena itu bendahara saya yang urus semua. Ya, untuk konsepnya itu bahwa laundry ini 3 karyawan, Dek berapa untuk gajinya, kemudian disisihkan untuk sekolah pemulung. Iya. Sekolah pemulung itu sekitar bisa mencapai sekitar 40% dari keuntungan lah. Bukan 40%, 30-an lah. Dari usaha laundry. Dari usaha laundry itu, Mbak. Bisa 30%. Oke. Kemudian nih untuk sekolah pemulung ya, seperti yang diinformasikan tadi dari Mas Febri. Nah, kalau setahu saya nih Mas Febri, karena kalau kita lihat ya sekarang ini apalagi di masa pandemi ya. Itu kan biasanya karena kebutuhan hidup yang semakin banyak begitu kan, di mana juga anak-anak sekarang ini kan tidak aktif bersekolah ya. Kadang untuk membantu meringankan beban orang tua itu biasanya ya mungkin ya ada juga orang tua yang menyuruh untuk anak-anak mereka tuh untuk mencari nafkah, menjadi pemulung begitu. Nah itu bagaimana Mas Febri? Bagaimana bisa untuk bisa memberikan pemahaman kepada para orang tua di sekitar sekolah pemulung yang Mas Febri dirikan begitu? Oke, baik. Jadi ini lagi kita berbicara lagi tentang sekolah pemulung, Mbak ya. Tadi bicara dengan smart home, smart laundry. Sekarang kita bicara tentang sekolah impian. Nah, di awal itu Mbak untuk merekrut ya dulu ya. Kita di awal dulu merekrut. Bagaimana merekrut anak-anak pemulung ini? Di awal itu Mbak kita berbagi makanan dulu. Berbagi makanan untuk orang-orang yang kurang mampu. Setelah dari situ kita sudah kenal baik. Kemudian kami heran Mbak, kenapa makanan ini yang menerima ini anak usia 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun Mbak. Di jam 10 pagi di hari Jumat. Berarti kalau yang menerima makanan berarti dia tidak sekolah dong Mbak. Iya. Tidak sekolah. Kami tanya orang tuanya kenapa mereka tidak sekolah. Alasan orang tuanya sebenarnya mereka semangat Mbak untuk menyekolahkan anaknya. Tapi karena sekolahnya yang jauh. Sekolahnya yang jauh sehingga kalau butuh mau diantar butuh biaya lagi. Kemudian daripada mereka capek-capek ke sana ngantarnya lebih pergi memulung kan. Nah, kami pun berniat untuk mendirikan sekolah di tempat itu, Mbak. Dan bismillah kita dirikanlah sekolah impian. Bahwa anak juga punya impian. Setelah itu kita berikan edukasi kepada orang tua. Baik kepada anak-anak juga kita kasih motivasi bahwa Ibu sedang nggak ketika anak nanti berpakaian rapi, pakai jas, punya mobil, punya rumah mewah, senang nggak kira-kira? Atau ibu bercita-cita anaknya itu jadi pemulung seperti ibu? Kira-kira pasti ibu orang tuanya pasti terbuka, iya ya, pasti senang dong ketika anaknya sukses. Ada yang marah-marah juga Mas Febri pada saat disuruh sekolah, ada yang marah nggak orang tuanya? 1, 2, 3 kayaknya ada deh. Biasanya kan? Ada yang nolak juga ya marah sih kayaknya. Kalau marah-marah sih biasa ada lah, tapi tidak terlalu ini sih Mbak, karena orang tua kita juga edukasi Mbak. Jadi untuk marah-marah sih jarang sih Mbak. Tapi biasanya orang tuanya itu menyuruh juga anaknya, ayo pergi mulung katanya, karena kalau dibawa anak-anak kan lebih tergugah hati orang mau bersedekah di jalanan gitu Mbak. Iba ya Mbak ya. Jadi intinya kita berikan edukasi kepada mereka bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mereka, bahwa kalau mau sukses dunia dan akhirat, sekolahkanlah anak tak di sekolah pemulung, tidak usah pikirkan pembiayaannya, semuanya kami tanggung, buku, pulpen, pensil, seragamnya dan lain sebagainya, insya Allah kami yang tanggung atas izin Allah. Melalui orang-orang terbaiknya, melalui manusia-manusia berhati malaikatnya yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bahwa kami sedang berjuang di sekolah impian. Masya Allah. Mas Febri, ini jadi dari sekolah pemulung ya yang didirikan, untuk sekarang ini dari anak-anak yang bersekolah di situ sudah berapa banyak? Iya. Kami di tahun 2018 juga Mbak, kita mendirikan sekolah pemulung kedua. Jalan Adi Aksa. Berarti kalau ditotalkan sekolah pemulung kami siswanya di Hertasning, perbatasan Gua Makassar itu ada sekitar 70 siswa kurang lebih. Kemudian di Adi Aksa ada sekitar 20 siswa.
Oke, jadi dalam untuk yang satu tempat itu 70 siswa 70 ya? siswa sekitar itu Mbak ya. Kemudian tempat yang berikutnya 20 siswa. 20. Ya, itu mulai dari TK sampai SD kelas 5. TK sampai SD kelas 5 Mbak. Oke. Jadi ini benar-benar ya untuk tetap konsisten begitu ya untuk mendirikan sekolah apa namanya tadi? Sekolah impian. Sekolah impian. Nah, sejauh ini ya mendirikan sekolah impian ini untuk support dari pemerintah sendiri bagaimana Mas Febri? Baik, support dari pemerintah, iya, alhamdulillah nih Mbak ya, alhamdulillah. Untuk dinas pendidikan kami pribadi sangat berterima kasih karena alhamdulillah untuk TK-nya sudah diberikan izin TK-nya. Yang jadi masalah sekarang di SD-nya saja nih. Siswa kami sudah kelas 5 SD, sebentar lagi naik kelas 6 dan akan ujian nasional. Tapi sampai sekarang belum diizinkan. Karena beberapa pertimbangan memang yang banyaklah pertimbangan sehingga belum diberikan izin di SD kami. Jadi kalau seperti itu bagaimana Mas? Opsi kami belum menerima jawaban dari Allah. Kami bersabar saja nanti bagaimana. Insya Allah nanti berikan petunjuk yang terbaiknya, langkah-langkah apa yang kami harus tempuh untuk anak kami ini. Kalau memang belum diberikan izin sampai kelas 6 nanti Mbak, mungkin kami akan ikutkan di sekolah lain dengan nama ini. Dititipkan Mbak namanya. Ataupun saya ikutkan di PKBM. Ataupun nanti insya Allah semoga pihak dinas yang mendengar ini bisa berkunjung di sekolah impian melihat perjuangan kami untuk memberantas buta aksara di Makassar, untuk memberantas buta makna Al-Quran di Makassar. Alhamdulillah, ini ternyata ya Smart Listeners, dari usaha yang dijalankan dari Mas Febri bersama teman-teman ini bukan hanya untuk bisnis semata ya, tapi juga ada pahala, ada donasi begitu ya, yang memang untuk Anda nih Smart Listeners yang mendengarkan nih perbincangan kita di sore hari ini bisa tergugah hatinya ya untuk bisa turut bersama-sama membantu ya sekolah impian, sekolah untuk para pemulung ya yang didirikan oleh Mas Febri bersama teman-temannya ya, Masya Allah. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangannya di sore hari ini Smart Listeners, dan Anda yang mau bertanya lagi di sore ini silakan, kami masih menantikan Anda tentunya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar.